Halo semua, selamat datang di channel R Pelesiran Kandang. Pelesiran kandang kali ini saya berada di kandangnya Mas Yusuf yang sudah lama ya saya tidak main ke kandang Mas Yusuf ini. Kemarin terakhir di 3 bulan yang lalu. Kita nanti akan cek kandangnya Mas Yusuf apakah masih banyak endok-endoknya. Dan sekarang fokusnya Mas Yusuf ke ternak endok apa. Simak video sampai eksplorasi hanya di channel R Pelesiran Kandang. Halo Mas Yusuf, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah sehat ya Mas Yusuf ya? Sehat. Alhamdulillah. Mas Yusuf, mungkin Mas Yusuf sudah lama tidak saya konten ya ini ya? Betul. Gitu, terakhir 3 bulan yang lalu. Bisa dijelaskan Mas Yusuf, ini di daerah mana Mas Yusuf? Alamatnya jenengan ini? Kalau untuk alamat saya di Kabupaten Purworejo, Kecamatan Pituruh, Desa Kalimeneng. Desa Kalimeneng. Desa Girigondo, bentar. Desa Girigondo, RT RW? Tak ulangi Pak ya. Untuk alamat kandang saya ini di Desa Girigondo, Pedukuhan Kalimeneng, Kecamatan Pituruh. Kecamatan Pituruh ya? Oke Mas Yusuf, ini saya masuk di kandang panjenengan setelah 3 bulan tidak ke sini. Ya. Sangat berbeda Mas Yusuf. Ini sudah dimester. Ini gimana ceritanya Mas Yusuf, dari batuan kok berubah menjadi mestar lantainya ini? Soalnya kalau bawahnya itu pakai batu, ya, itu sulit Pak untuk membersihkan kotoran-kotoran endok ini sulit. Oh berarti tujuan untuk dimestar ini adalah untuk mempermudah ya, menjaga sanitasi lingkungan tetap sehat ya Mas Yusuf ya. Oke Mas Yusuf, ini bisa dijelaskan ada berapa ternakan endok jumbo Mas Yusuf saat ini? Kalau untuk saat ini, untuk kapasitas endok jumbo di kandang saya kisaran 150 ekor. 150 ekor ya? Itu campur ya? Udah total semua, udah sama yang ngeram, sama yang di umbaran, terus sama yang di kandang belakang juga. Sama di kandang belakang juga. Emangnya saat ini Mas Yusuf masih melihara endok 2 jenis seperti yang kemarin atau hanya 1 jenis jumbo ini? Kalau sekarang masih ada untuk jenis rambon, jenis metalik ada, cuman rencana itu yang belakang itu mau buat pembesaran jumbo semua. Jadi untuk rambon saat ini udah banyak di kandang-kandang pembesaran. Jadi untuk di kandang saya itu mau fokus untuk memang jenis jumbo. Fokus ke jenis jumbo. Betul. Oke. Mas Yusuf, dengan 150 ekor endok yang saat ini Mas Yusuf pelihara di kandangnya, gitu, untuk pakan seperti apa Mas Yusuf? Kalau untuk pakan, saya ngasih pakan biasanya itu sehari sekali Pak ya. Sehari sekali ya? Kalau siang paling tak kasih cemilan cuma sedikit. Kalau sehari sekali itu habis maghrib. Habis maghrib tak kasihkan pakan. Oke, waktunya habis maghrib ya? Betul, malam. Untuk komposisi pakannya apa aja Mas Yusuf? Untuk komposisi pakannya itu pakai kantul halus, nasi aking, terus sama konsentrat. Sama konsentrat? Oke. Dengan 150 indukan, bukan indukan ya, 150 ekor. Endok populasi yang ada di kandang Mas Yusuf ini menghabiskan berapa kilo komposisinya Mas Yusuf? Untuk pakan untuk semuanya Pak ya, untuk total di kandang itu biasanya saya nakar itu nasi akingnya itu 3 kilo. Katul halusnya itu 6 kilo. Konsentratnya itu 1 kilo. Dengan racikan pakan komposisi seperti itu Mas Yusuf, betul, itu produktivitas indukan untuk bertelurnya berapa butir Mas Yusuf? Kalau rata-rata kisaran ada yang 18, ada yang 20. Kalau paling sedikit paling kisaran 14 sampai 15 butir. 14 sampai 15 butir ya Mas Yusuf ya. Rata-rata itu kefertilannya bisa itu enggak jamin enggak itu dengan untuk jumlah telur yang banyak itu? Untuk tingkat kefertilannya itu lumayan tinggi Pak. Untuk bulan ini alhamdulillah kemarin ngangkat 200 butir. Yang enggak fertil itu kisaran enggak tembus 20 butir. Oh gitu ya. Sip berarti ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dengan kefertilan yang sangat tinggi, komposisi betina dan jantannya ini bisa dijelaskan Mas Yusuf. Berapa dari 150 ekor ini? Kalau untuk pejantannya itu kisaran total Pak ya. Iya. Betina misalkan itu kisaran 120.
Untuk pejantannya kurang lebih 30 ekor. 120 untuk betina dan pejantannya 50 ekor. 30. 30 ekor. Dengan komposisi seperti itu berarti sudah bisa menjamin tingkat fertilnya tinggi ya Mas Yusuf ya? Betul. Oke. Gitu teman-teman. Jadi ini bisa dilihat banyak sekali ya ternakan endoknya Mas Yusuf ini ada 150 ekor ya. Ini campur dengan itunya berarti Mas Yusuf, campur dengan rabonnya atau hanya jumbonya? Ini khusus 150. jumbo. 150 khusus jumbo ya? Sama itu, sama yang jenis metalik juga. Oke, yang ada di kandang ya? Oke. Oke Mas Yusuf, ini banyak sekali permintaan dari teman-teman peternak pemula ya terkait dengan mintian Mas Yusuf ini. Untuk di kandang Mas Yusuf ini, keadaan mintian saat ini ada ready atau tidak ini? Kalau untuk saat ini memang untuk anakan jumbo kosong Pak ya. Kosong. Mungkin ready itu nanti di akhir bulan. Ready di akhir bulan. Saat ini yang mengeram berapa induk Mas Yusuf? Kalau total kisaran kemarin tak hitung kisaran 22 indukan. 22 indukan ya? Itu yang lagi ngeram. Satu indukannya berapa butir itu? Satu indukan ada yang 18, ada yang 20, ada juga yang 15 butir. Oke, berarti bisa dipastikan bulan depan sudah ready Mas Yusuf ya? Bulan depan udah ready. Soalnya di mesin tetas juga udah agak banyak juga yang udah masuk. Oke. Oke Mas Yusuf, dengan keadaan ternak endok yang saat ini banyak peminatnya ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selama ini Mas Yusuf sudah kirim kemana aja ini Mas Yusuf? Untuk pengiriman itu udah seluruh Indonesia sih Pak. Sampai daerah yang saya belum tahu pun udah tak kirim. Sudah dikirim ya? Kayak ke Melongwane, terus ke Nabire itu udah pernah. Oke, berarti dengan kata lain aman ya Mas Yusuf ya? Alhamdulillah aman. Aman dan amanah ya? Betul. Aman dan amanah. Yang penting memang kalau untuk jadwal keberangkatan itu nggak bisa langsung transaksi terus barang langsung berangkat, itu di kandang saya nggak bisa Pak. Jadi nunggu rute jadwal pengiriman. Oke. Soalnya kayak kendaraannya kan juga terbatas untuk membawa ke tempat pengiriman juga. Oke. Selain itu yang transaksi lebih awal itu langsung diurus untuk keberangkatan juga. Oke Mas Yusuf, mungkin bisa dijelaskan. Ini ada beberapa entok ya yang usianya berbeda-beda teman-teman. Betul. Ini bisa ayo Mas Yusuf jalan-jalan. Kita santai saja di konten ini. Ini saat ini bisa dijelaskan Mas Yusuf. Untuk entok yang bisa dikatakan pacekan itu yang mana Mas Yusuf? Kalau ini udah masuk pacekan. Kayak mana? Ini ya. Terus yang ini kan sudah udah 8 ya? bulanan Pak. Usia 8 bulan ya? Iya. Itu bareng belum besarnya, ini 2 bareng. Bareng ya? Terus ada sebagian juga kan yang kekirim. Oh, kalau ini udah pacek utama, ini udah dari dulu banget. Oh, ini udah pacek utama. Ini teman-teman, pacekan utama. Ini berarti bisa dikatakan semua bukan merpati ya. Semua entok yang ada di sini berasal dari darahan yang itu ya? Yang itu sama yang tak taruh di kandang belakang itu, di kandang sekat. Kandang sekat ya? Siap. Ini ada yang bisa dikatakan basiran umur berapa Mas Yusuf? Kalau basiran ini ada yang ini usia 6 bulanan. Ini. Mana? Yang ini. Satu ini. Itu memang ya? Agak kotor ini lagi kuat. Yang ini ya berarti ya? Usia 6 bulan sebesar ini Mas Yusuf? Terus yang ini 3 bulanan. Belum 4 bulan. Itu hitam ini. Nah, itu. Yang berpeci ini? Wih. Mantap ya teman-teman ya? Ini barengannya. Mana? Yang satu ini. Peci juga. Oh, yang peci-peci ini usia 3 bulan ya? Oke. Wah, kualitasnya mantap-mantap teman-teman. Nih. Kualitas endoknya Mas Yusuf yang di usia 3 bulan sebesar itu ya. Oke. Sip. Ini itu termasuknya gimana? Pas kecil ini agak kecentet Pak. Jadi agak kecil itu. Jadi yang kualitas lebih bagus itu pasti yang lebih tak kirim Pak. Kalau misalnya yang kurang memenuhi kriterianya itu tetap malah tak tahan. Tetap ditahan ya, karena untuk menjaga ya. Untuk menjaga kualitas barang itu sangat penting. Sangat penting ya, untuk menjaga kualitas barang sangat penting. Oke Mas Yusuf. Kalau ada yang minat yang di usia tadi itu yang ditunjukkan Mas Yusuf, ini dengan besaran seperti itu, menurut Mas Yusuf itu sudah masuk atau belum? Udah yang mana Pak? Yang umur 3 bulan dan umur 6 bulan tadi. Oh, yang itu udah masuk. Udah masuk ya. Cuman kalau kategorinya yang ini memang
kurang untuk posturnya, memang kurang menonjol. Kurang menonjol ya? Tetap masih menonjol yang itu. Oh, masih, oh ya, ya. Lebih besar itu ya Mas Yusuf ya? Lebih besar. Oke, teman-teman. Berarti Mas Yusuf ini tidak sembarangan untuk mengeluarkan ternakan endoknya ya. Kualitas dan pertumbuhan pun juga diperhatikan. Gitu Mas Yusuf ya? Betul. Kenapa tidak langsung dijual aja? Kan mumpung ada yang minat ini. Soalnya kan gini Pak, kalau misal memang kalau misal untuk jual beli kayak gitu nggak bisa sembarangan asal barang dikirim sih Pak. Soalnya kan untuk menjaga kualitas, menjaga nama baik kandang, otomatis kalau yang dikirim itu barangnya istimewa, nanti si penerima selain merasa puas, teman-temannya pun akan banyak juga yang tertarik juga. Oke. Berarti konsep penjualan yang diberlakukan di kandang Mas Yusuf ini adalah mengedepankan kualitas Mas Yusuf. Betul. Ya? Bukan hanya keuntungan semata ya? Betul. Oke. Soalnya untuk usaha jangka panjang kan nggak mungkin semata-mata salah-salan ngirim gitu kan Pak. Oke. Oke Mas Yusuf, dengan keadaan materi kandang yang saya amati sangat bagus-bagus banget. Ada yang 3 bulan sudah begitu besar, ada pacakan sudah mumpuni ya usianya, jadi sangat bagus untuk menurunkan genetik yang bagus di kandangnya Mas Yusuf ini. Dengan keadaan materi yang seperti itu Mas Yusuf, sudah banyak permintaan, berapa mintian ini yang untuk dikirim di bulan depan atau yang mengeram masih free itu? Kalau untuk saat ini itu yang ngeram itu tinggal udah tak masukkan mesin tetas, bagian itu udah pesanan semua yang di mesin tetas. Oke. Jadi tinggal nunggu netas, terus nunggu ke pengiriman juga. Ke pengiriman juga ya? Memang untuk saat ini udah full, pesanan itu memang udah full, jadi paling nanti ready lagi di akhir bulan. Di akhir bulan ya? Mantap ini. Akhir bulan nanti bisa langsung hubungi ke nomor saya. Semua yang menghubungi nomor baru atau sudah ada pernah yang langganan di sini Mas Yusuf? Yang langganan pun sering juga kontekan dengan saya, bahkan yang nomor baru pun banyak juga yang masuk. Oke. Dengan banyaknya peminat peternak pemula Mas Yusuf, dengan apa namanya ingin coba-coba ya seperti itu ya, karena pemula ya ingin coba-coba melihat karyanya Mas Yusuf dengan materi yang bagus-bagus seperti ini. Ini kalau ada masalah Mas Yusuf siap konsultasi atau tidak ini, atau membimbing ya? Gini Pak, kalau misal pembeli Pak ya. Ya. Terus dalam perawatan itu ada kendala. Oke. Nanti pas dalam perawatan itu nanti bisa sharing-sharing dengan saya langsung. Oh gitu ya. Oke. Ini kalau melihat pesanan yang sudah full, materi kandang yang bagus-bagus, ini bisa disepil berarti nggak Mas Yusuf ini? Pendapatan Mas Yusuf terkait dengan ternak endok itu sampai berapa itu? Kalau untuk pendapatan memang untuk per bulan belum menentukan Pak ya, maksudnya nggak stabil. Stabil ya. Jadi kadang juga banyak, kadang juga banyak banget. Oh gitu ya. Tapi ya alhamdulillah lumayan. Berarti semua harus disyukuri Mas Yusuf ya? Betul. Terkait dengan pendapatan ya. Intinya berarti kalau menurut Mas Yusuf ini ke depan ternakan endok ini tetap masih bisa berkembang lebih maju lagi atau tidak ini? Kalau menurut saya semakin ke depan ini semakin yang tak rasakan saya semakin maju sih Pak untuk di endok ini. Oke. Ini pendapat apa ya terkait dengan persepsi para peternak pemula ini yang mengatakan ternakan endok jumbo itu mahal-mahal? Karena endok jumbo itu apa ya? Kelasnya itu tetap di atas lokal sama di atas Rambon Pak. Jadi untuk jumbo itu selain pertumbuhannya cepat, posturnya besar, makanya juga lebih irit. Lebih irit ya? Lebih irit ketimbang endok lokal ataupun Rambon. Yang penting yang namanya genetik itu pasti tidak akan apa namanya membohongi gitu ya Mas Yusuf ya, terkait dengan pertumbuhan. Oke Mas Yusuf, satu kali lagi ini saya ingin bertanya terkait dengan ternakan endok jumbonya Mas Yusuf ini. Ada beberapa ternakan endok jumbo yang bisa dikatakan kualitasnya bagus-bagus ya Mas Yusuf ya. Dengan kualitas yang seperti ini, bisa nggak kalau ada ternakan endok Mas Yusuf ini diambil oleh peternak pemula terus untuk kontes ini? Bisa. Ada treatment tertentu nggak? Mungkin bisa disepil Mas Yusuf, perawatan ternakan endok yang untuk kontes ini? Saya juga menyediakan buat pembeli yang memang untuk kontes. Jadi biar apa ya,
posturnya itu biar bisa besar, bisa panjang memenuhi. Oke. Itu saya juga memisahkan indukan untuk upgrade jumbonya itu, Pak. Oh, berarti tidak dicampur baurkan dengan yang seperti yang ini ya? Tidak, memang kalau untuk yang jenis ini anakannya pun bagus, Pak, bisa tembus 1 meteran. Oke. Cuman kalau untuk yang di dalam itu memang tak istimewakan. Oke. Berarti nanti kalau ada peminat yang untuk kontes, spek kontes ada. Untuk yang spek biasa seperti ini juga ada gitu ya? Betul. Tapi ini teman-teman, spek biasanya pun juga bagus-bagus ya, panjang-panjang, besar-besar gitu. Dengan hanya diberikan bekatol, konsentrat dan nasi aking ya Mas Yusuf. Betul. Untuk pakan hanya seperti itu. Tidak ada rahasia lain nih Mas Yusuf? Nggak ada. Nggak ada ya? Jadi cuma pakai itu aja. Oke Mas Yusuf, terkait dengan kubangan, ini menurut Mas Yusuf penting atau tidak ini? Kolam. Kolam. Kalau kolam menurut saya itu sangat penting, Pak. Soalnya indukan yang mau meram, mau indukan yang telurnya itu mau netas, itu indukannya itu pasti mandi. Itu pasti mandi ya? Pasti mandi itu buat ngelembapin telur. Buat ngelembapin telur. Jadi biar telurnya itu cangkangnya itu rapuh, jadi mecahnya itu lebih gampang. Lebih gampang ya. Selain itu nanti begitu di indukan itu udah mulai netas, indukan itu kan nanti langsung mandi. Oh gitu ya. Itu untuk mengurangi stres. Mengurangi stres ya. Jadi indukan itu nanti bisa adaptasi lalu ngawin kembali terus produksi. Oke Mas Yusuf, berarti bisa dikatakan kesimpulan kita diskusi sore ini adalah satu, untuk perawatan endok jumbo lebih enak ya, lebih praktis ya. Betul. Dan pakannya juga lebih irit, dengan pakan sederhana seperti itu bisa tingkat fertilnya tinggi ya. Betul. Tidak ada neko-neko ya. Jadi untuk komposisi pakan dengan tangsa cuma pakai kayak gitu, pakai katul, nasi aking sama konsentrat. Terus hijauan pun itu juga perlu, Pak. Hijauan juga perlu ya? Juga perlu. Itu bisa dikasihkan seminggu itu 3 kali ataupun 2 kali itu bisa. Yang penting hijauan itu tetap harus ada. Oke. Oke Mas Yusuf, terima kasih sekali atas waktunya ya. Oke, ini sama-sama, kita Pak. Lama nggak ngonten ini. Ini tidak begitu ada pembahasan yang lebih detail lagi terkait dengan perawatan ternak enrok. Semoga Mas Yusuf di sini tetap sehat, ternak enroknya semakin berkembang dan laris manis ya Mas Yusuf ya. Oke, amin. Ya, terima kasih doanya, Pak. Oke teman-teman, mungkin itu yang dapat kami sampaikan di kandang milik Mas Yusuf ya, yang beralamatkan di Dukuh Kalimeneng ya, RT 2 RW 5 Desa Girigondo, Kecamatan Pitro, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Ini merupakan peternak muda ya, yang penuh inovasi dalam mengembangkan ternakan enrok jumbonya yang nanti akan dikembangkan lagi. Saat ini Mas Yusuf masih memelihara enrok jumbo 150 ekor dengan spek yang bagus banget. Materi kandang yang sangat jos ya, bisa dikatakan dengan genetik kualitas jantan yang sangat bagus, menghasilkan ternakan enrok yang bagus-bagus pula. Terbukti beberapa tetasannya laris manis di pasaran dan saat ini pun sudah habis dipesan. Jadi bagi teman-teman yang nanti berminat silahkan menghubungi nomor Mas Yusuf yang ada di deskripsi untuk lebih mengenal Mas Yusuf berikut dengan materi kandangnya. Semoga ini bisa menginspirasi teman-teman sebagai peternak enrok milenial ya. Jadi jangan patah semangat, tetap untuk beternak, dan sampai jumpa di video selanjutnya hanya di channel R Plesiran Kandang.